Nah, kendaraan dinas untuk gubernur, ya, kepala daerah provinsi di seluruh Indonesia itu standarnya adalah mobil Jeep dengan kapasitas 4.200 cc, ya, satu, kemudian satunya lagi, karena jatahnya dua nih. Satunya lagi adalah mobil sedan dengan kapasitas mesinnya 3.000 cc. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, fraksi Partai Gerindra, Rani Mauliani, mengaku juga tidak mengetahui soal adanya anggaran pembelian kendaraan dinas bermerek Jeep untuk PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi. Adapun anggaran itu termuat dalam halaman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. Tercatat, pengadaan ini masuk pada alokasi anggaran UPT Pusat Penyimpanan Barang Daerah Badan Pengelolaan Aset Daerah DKI Jakarta. Politikus Gerindra ini kaget mendapati ada anggaran pengadaan mobil dinas bermerek Jeep yang diperuntukkan bagi Heru dan Prasetyo yang harga per unitnya menghabiskan APBD DKI Jakarta 2,37 miliar. Apabila benar adanya, Rani ingin wacana ini dipikirkan lagi dengan matang. Intinya, kalaupun ada wacana, baiknya dipikirkan lagi dengan matang. Mobil Jeep buat apa? Menurut Rani, tidak ada kepentingan mendesak menggunakan mobil Jeep sebagai kendaraan dinas berlalu lalang di ibu kota. Terlebih, persoalan di Jakarta semisal banjir berada di lingkungan padat penduduk yang kawasannya sempit dan terbatas. Turun ke wilayah terdampak banjir misalnya, banyak juga di wilayah yang sempit. Masuk mobil Jeep kok kayaknya kedatangan raksasa. Penasihat fraksi Partai Gerindra DKI Jakarta itu menyebut bahwa persoalan ini mesti diinvestigasi lebih lanjut. Selain itu, dimuatnya mobil merek Jeep sebagai pilihan kendaraan dinas juga dianggap janggal. Secara terpisah, pejabat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono buka suara soal adanya anggaran pengadaan mobil bermerek Jeep sebagai kendaraan dinas yang diperuntukkan bagi dirinya dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi. Saat ditanya, Heru mengaku tidak tahu menau. Saya tidak tahu anggaran pengadaan mobil Jeep, nanti dirinya akan mengecek. Heru menyampaikan hanya tahu perihal adanya alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta 2023 untuk pembelian mobil listrik sebagai kendaraan dinas. Sementara ihwal untuk pengadaan mobil dinas dia bakal mengecek terlebih dahulu. Heru menuturkan jika anggaran untuk pengadaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas sendiri dilakukan Pemprov DKI Jakarta sebagai tindak lanjut instruksi Presiden nomor 7 tahun 2022. Di mana berdasarkan impres tersebut, pemerintah pusat dan daerah diwajibkan untuk menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas. Pak, bagaimana Pak? Kan itu sesuai dengan impres Presiden nomor berapa? Nomor 7. Itu mobil Jeep Pak? Mobil Jeep Pak, bukan yang listrik yang gitu. Mobil Jeep. Ada yang listrik sama ada Jeep Pak. Saya nggak tahu, nanti saya cek. Kalau nggak salah mobil listrik. Masih. Sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membeli kendaraan dinas untuk pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi sebesar 2,3 miliar. Belanja motor dinas ini dimuat dalam halaman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Adapun jenis kendaraan yang akan dibeli adalah Jeep dengan kapasitas atau isi silinder maksimal 4.200 cc. Pengadaan ini masuk pada alokasi anggaran UPT Pusat Penyimpanan Barang Daerah Badan Pengelolaan Aset Daerah DKI Jakarta. Nama LKPD Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Satuan Kerja Pusat Penyimpanan Barang Daerah. Tulis keterangan dalam situs LKPP. Paket pengadaan Jeep kepala daerah dan ketua dewan di ibu kota ini dibuat secara terpisah. Pengadaan untuk Heru dilakukan secara tender, sedangkan milik Pras adalah e-purchasing. Volume pekerjaan 1 unit, uren pekerjaan pengadaan kendaraan dinas bermotor perseorangan PJ Gubernur. Metode pemilihan ini dengan tender. Sumber dana dari APBD 2023 dengan total pagu 2,37 miliar. Sebelumnya, pakar kebijakan publik Ahmad Nur Hidayat mengungkapkan cara pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengelola ibu kota sangat terbelakang. Hal ini terkait tindakan Heru Budi yang mencopot Muhammad Aprindi dari jabatan sebagai Direktur Utama PT Moda Raya Terpadu MRT Jakarta. Menurut Hidayat, tindakan Heru Budi mencopot Aprindi dari jabatannya terbilang aneh dan lucu karena PJ Gubernur DKI Jakarta seakan tidak mempercayai sistem yang berlaku.
Ini satu tindakan yang aneh, bisa dibilang lucu, padahal semua diajarkan dari kecil. Mungkin Pak Heru juga diajarkan yang sama, bahwa kekuatan sistem lebih bagus dibandingkan kekuatan manusia. Artinya apa kalau orang ini mengikuti sistem, dan sistem ini sistem birokrasi dari DKI Jakarta yang kuat. Hidayat menyebutkan bahwa sistem birokrasi di Jakarta merupakan sistem yang kuat, sehingga tindakan Heru Budi tersebut dinilai sebagai ketidakpercayaan kepada sistem. Sehingga ia menyimpulkan bahwa cara Heru dalam mengelola Jakarta terlihat sangat terbelakang, karena seolah tidak melihat sistem yang telah diterapkan di ibu kota. Seharusnya ia percaya kepada sistem. Agak aneh dan sedikit lucu, cara mengelola DKI sangat terbelakang sekali. Jadi seolah-olah sistemnya tidak ada, seolah-olah semua kepemimpinan harus diganti dengan orang-orangnya Heru, supaya sistem itu berjalan. Sebelumnya, Heru Budi secara tiba-tiba mencopot di rut MRT Jakarta Priyandi yang baru 3 bulan menjabat usai diangkat mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 22 Juli 2022. Termasuk memberhentikan Priyandi, Heru Budi juga menggantikan Dewan Komisaris PT MRT Jakarta dan mengangkat Dodi Wijanarko sebagai Komisaris Utama PT MRT Jakarta. Tidak jelas apa alasan di rut yang baru menjabat 3 bulan ini diberhentikan. DPRD dan masyarakat Jakarta berhak untuk mempertanyakan tindakan yang dilakukan Heru tersebut. Heru harus menjelaskan kepada publik perihal alasannya mencopot dirut MRT dan komisaris PT MRT, karena jika tidak ada sebab yang kuat maka pergantian tersebut tentu melanggar prinsip good corporate governance. Mengganti seorang tidak dengan pertimbangan profesionalisme dan transparansi. Keputusan Heru merupakan tindakan berbahaya lantaran sebagai PJ Gubernur yang tidak dipilih di pilkada, ia tidak mempunyai legitimasi kuat. Heru tidak dapat melakukan kebijakan-kebijakan yang merusak jalannya pemerintahan DKI Jakarta, apalagi kemudian memecat orang-orang yang kemudian diganti oleh orang lain yang tidak jelas apa parameternya. Banyak orang mendesak agar masyarakat serta DPRD DKI Jakarta berani mengambil sikap yang tegas terhadap kebijakan yang dilakukan Heru Budi, lantaran bisa berdampak besar bagi warga. Heru Budi ini kan gubernur ya, seharusnya dia percaya sama sistem gitu loh. Ini agak aneh menurut saya dan sedikit lucu, kok cara ngelola DKI kok sangat tanda kutip ya, terbelakang sekali gitu ya. Jadi seolah-olah sistemnya tidak ada, seolah-olah semua kepemimpinan itu harus diganti dengan orangnya Herumen gitu ya, supaya sistem itu berjalan. Ini kan agak lucu gitu kan.